anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Hilang dan ditemukan. Ayat hafalan Matius pasal 18 ayat 14. Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Pekabaran pelajaran ini, ketika aku jauh dari Yesus, Ia akan mencari aku. Carla yang berusia 7 tahun sedang bersama ibunya di pasar. Ia berhenti untuk memperhatikan seorang pria menunjukkan bagaimana menyalakan pesawat mainan. Ketika ia melihat ke sekelilingnya, ibunya tidak terlihat lagi. Carla ketakutan. Ia tersesat dan tidak tahu mau melakukan apa. Dahulu kala, seekor domba tersesat. Mari kita dengarkan mengenai ini. Potongan-potongan semak belukar menempel pada bulu domba yang sedang kelelahan ketika mereka menyusuri jalan. Si gembala dengan lembut menuntun ternaknya. Langkah kaki domba-domba di bebatuan bercampur dengan suara mengembik domba-domba muda. Itu seperti sebuah nyanyian di telinga gembala. Kembali ke jalan ini, ia mengarahkan, tersenyum pada domba yang sedang bermain. Kandang domba sudah terlihat sekarang. Seperti kebanyakan kandang domba di daerah itu, gembala membuatnya aman. Ia telah menyusun batu-batu, kemudian menaruh semak belukar berduri di luar bebatuan itu. Akhirnya, gembala dan domba-dombanya tiba di pintu kandang. Ia memperhatikan dengan seksama pada tiap dombanya. Sementara tiap domba memasuki kandang, ia memperhatikan dengan hati-hati akan adanya luka gores atau memar. Ia memeriksa setiap domba dengan tangannya yang kuat tetapi lembut. Gembala itu berbicara dengan suara lembut dan menaruh obat pada tiap luka yang ada. Domba-domba yang tidak sabar melompati domba di depannya untuk segera ke tempat peristirahatan. Lelah dan lapar, gembala itu pun dengan senang ingin segera kembali ke rumahnya. 94, 95, 96. Gembala itu menghitung. Setiap pagi ia membawa domba itu ke padang rumput. Dan setiap sore ketika kembali, ia menghitung domba-dombanya. 97, 98, 99. Ia terus menghitung. 99. Apa? Pikir gembala itu. Aku begitu lelah malam ini sehingga aku tidak dapat menghitung dengan benar. Dengan lambat ia menghitung lagi. Wajahnya mengkerut. 97, 98, 99. Matanya memeriksa setiap domba betina, jantan, dan domba muda. Oh tidak, di mana domba kecil yang dari tadi dipanggil-panggilnya untuk kembali ke dalam kumpulan? Beberapa saat lalu ada, sekarang tidak terlihat lagi. Nomor 100 pasti ada di suatu tempat. Dengan hati-hati, gembala menutup pintu kandang. Meskipun badai akan segera datang,
ia menapaki kembali jalan yang baru dilaluinya. Ia memanggil dombanya yang hilang. Aku harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh, pikirnya. Dengan angin meniup seperti sekarang ini, akan susah untuk mendengar, apalagi kalau dombaku terluka. Gembala itu memanggil. Kemudian ia mendengarkan. Kemudian ia memanggil lagi. Dengan hati-hati gembala itu berusaha berjalan kembali di jalan yang sulit ditempuh. Di mana kau, domba kecil? Ia berpikir. Hujan gerimis mulai membuat bebatuan licin. Angin kencang menerpa. Bagaimana mungkin seekor domba kecil bisa tersesat sejauh ini dalam waktu singkat? Berusaha lagi untuk mendengar sesuatu, ia berhenti. Ya, ia berteriak di tengah badai. Ya, aku telah menemukanmu. Itu dia di sana, di samping bebatuan. Domba itu terbaring di antara timbunan, tersangkut duri dan berdarah. Kau akan baik-baik saja. Suara lembut gembala menenangkan domba yang ketakutan itu. Ia melepaskan duri dan menggendong domba itu di pangkuannya. Mari kita pulang. Gembala yang kekar itu berjalan kembali ke jalan tadi. Tetapi kali ini ia tersenyum. Kali ini ia memegang erat yang telah diselamatkannya. Tiba di rumah, gembala itu dengan lembut membaringkan domba itu. Panggil para tetangga. Ia berseru dengan sukacita. Aku telah menemukan dombaku yang hilang. Ia begitu bahagia. Ia ingin membagikan kabar baik kepada teman-temannya. Ketika kita tersesat jauh dari Yesus, Ia akan datang mencari kita juga. Ia adalah gembala kita. Kita adalah dombanya. Ia begitu mengasihi kita, dan ia sangat bahagia ketika semua dombanya selamat tiba di rumah kembali. Nah anak-anak, demikianlah cerita Alkitab kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali dalam cerita Alkitab yang berikutnya.